Hanya 0,0000 sekian persen di dunia ini orang yang mengenal beliau. Karena beliau bukan artis, beliau bukan atlet terkenal, tapi insya Allah saya yakin walaupun beliau tidak terkenal di dunia, insya Allah beliau terkenal di langit di akhirat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Hari ini hari Sabtu tanggal 25 April 2020 itu Masehi. Komariahnya alhamdulillah sudah masuk tanggal 2 di bulan Ramadan. Semoga puasa kita ke depannya sampai Syawal nanti lancar, diberi kelancaran, amin. Sekarang saya sedang ada di rumah dinas Nurul Fikri Boarding School Cinangka, Serang, Banten. Tempat saya mengajar sudah 3 tahun di sini. Ada banyak ilmu yang saya dapatkan di sini. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai salah satu orang. Nanti ada 2 orang. Cuman hari ini saya akan satu saja dulu. Saya dapat ilmu banyak dari beliau, tapi tidak melalui perkataan, melainkan hanya melalui tindakan dan sikap beliau. Seperti itu. Ada yang mengatakan bahwa dakwah melalui sikap dan tindakan itu ternyata lebih ampuh, lebih meresap ke hati ketimbang hanya dengan kata-kata saja, hanya dengan kalimat saja. Tadi siang, alhamdulillah saya sudah janjian sama salah seorang ini. Pada asar ini, insya Allah saya akan mewawancarai beliau. Saya ingin menggali kenapa sih beliau seperti itu. Kita coba nanti ambil pelajarannya, kita coba terapkan. Semoga nanti apa yang beliau sampaikan di wawancara itu berguna bagi kita. Amin. Oke, sekarang sudah mulai pengajian di Masjid Abdul Malik Nurul Fikri. Penanda sebentar lagi akan asar. Nanti seperti apa wawancaranya, seperti apa ilmu yang diberikan oleh beliau, siapa beliau? Tunggu ya. Ciao. Asyhadu محمد رسول Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Sesuai dengan janji saya tadi sebelum asar, saya sudah janjian dengan salah satu orang yang saya kenal lebih dari 3 tahun di sini di Nurul Fikri. Tadi saya mengatakan bahwa dakwah yang diberikan lewat tindakan ataupun sikap itu jauh lebih meresap ke hati ketimbang hanya dengan dakwah lewat kata-kata saja. Selama 3 tahun di sini ada 2 sosok yang menginspirasi saya. Nah, salah satunya alhamdulillah sudah ada di samping saya. Nanti saya perkenalkan. Kalau salah nanti mohon dikoreksi ya. Jadi ada beberapa ilmu yang saya dapatkan dari beliau, tapi tidak melalui lisan beliau. Ini luar biasanya. Saya hanya memperhatikan tingkah laku beliau, gerak-gerik beliau, tutur kata beliau, berbicara dengan yang lain. Alhamdulillah saya dapat beberapa ilmu. Oke, kita nanti gali saja ya. Mungkin hanya 0,0000 sekian persen di dunia ini orang yang mengenal beliau. Karena beliau bukan artis, beliau bukan atlet terkenal, tapi insya Allah saya yakin walaupun beliau tidak terkenal di dunia, insya Allah beliau terkenal di langit di akhirat. Amin. Saya perkenalkan saja nama beliau ini, beliau Pak Priyo Purwanto. Beliau adalah guru matematika di SMA Boarding School Nurul Fikri Boarding School Cinangka, Serang, Banten. Sudah berapa tahun Pak Priyo di sini? Ini tahun kelima. Tahun kelima, alhamdulillah. Jadi beda 2 tahun sama saya. Langsung saja karena ini waktunya mepet, Pak Priyo. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan karena saya penasaran Pak Priyo. Siap. Jadi selama beberapa tahun saya di sini, 3 tahun saya di sini, saya perhatikan Pak Priyo itu sosok. Jadi gini, selama saya kenal sama orang, jadi orang paling sabar di dunia itu selama ini sejauh ini adalah Pak Priyo gitu. Jadi mudah-mudahan Allah menjaga hati Pak Priyo ya. Amin. Jadi saya penasaran, mungkin teman-teman yang lain di sana juga penasaran, kenapa sih Pak Priyo bisa seperti itu, bisa sesabar itu selama 3 tahun saya kenal Pak Priyo. Tidak pernah saya melihat Pak Priyo marah-marah. Ketika berkonflik pun saya rasa
masih bisa sabar. Barangkali ada kenapa Pak Priyo bisa seperti itu? Bismillah, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita dalam kesabaran. Amin. Kenapa sabar? Karena itu metode pembelajaran buat kita ya, yang paling terbaik menurut saya. Jadi dengan sabar apa sih yang nggak selesai gitu. Insyaallah. Nah, dengan sabar apa sih yang nggak selesai? Ketika kita bersabar, insya Allah apapun yang kita hadapi, masalah apapun yang kita hadapi selesai. Bahkan tidak hanya masalah, keinginan kita pun ketika kita bersabar melakukan hal yang kecil terus berulang gitu. Itu kalau nggak disabari nggak bisa. Ya. Itu yang pertama tuh. Yang kedua, saya kalau marah kan kebalikannya sabar tuh marah ya. Itu mesti nggak enak sendiri. Gitu ya. Nggak enak sendiri. Maksudnya Dan gimana enak sendirinya itu? ketika kemudian apa namanya, let's say ada seseorang melakukan kesalahan, terus kemudian kita marah gitu, marah dengan tindakan tuh macam-macam, bisa meluapkan emosinya dengan kata-kata yang keras, dengan nada yang tinggi. Nah biasanya sudahlah wajahnya jadi berubah, kemudian isi otot-otot juga kelihatan menegang gitu, dan yang dikeluarkan juga ternyata nggak bagus. Ya, dan itu biasanya efeknya di kemudian hari nggak enak sendiri. Jadi ketika saya posisinya dalam keadaan benar kemudian marah, itu bisa jadi saya nggak enak gitu. Jadi efek dari marah itu ternyata setelah diamat-amati gitu ya, entah di dalam keluarga ataupun di luar gitu, ketika kita berinteraksi dengan yang lain, tidak ada hasil yang baik gitu ketika marah. Jadi nggak enak ke perasaan kita, Betul, kemudian nggak enak nyaman. ketika kita berinteraksi kembali dengan beliau gitu ya. Betul, nah. Jadi memulihkannya agak susah. Oke, pertanyaan kedua Pak Priyo. Siap. Jadi saya penasaran nih, ini Pak Priyo seperti ini itu memang dari brojol ketika lahir sudah seperti ini, atau mungkin ada suatu nasihat yang dulu ataupun mungkin ada titik balik, entah itu nasihat atau peristiwa yang membuat Pak Priyo bisa sesabar ini. Nah, apa itu kira-kira Pak Priyo? Ini yang saya khawatirkan sebenarnya nih. Pak Niko tahu nggak Pak Niko? Saya nikah sudah berapa kali? Dua. Ya. Ini yang kedua. Yang pertama itu saya dikaruniai istri yang luar biasa solehah ya. Dan seperti biasa kita kenal dengan orang itu ketika memang kita sudah tidak bersama dengan dia, kita sudah kehilangan dengan dia, kita sudah kehilangan dia, baru kita kerasa siapa beliau sesungguhnya gitu. Nah, ada suatu saat saya marah sekali dengan beliau. Dan ternyata ketika setelah berhari-hari peristiwa itu selesai, peristiwa saya marah kepada beliau itu selesai, kemudian beliau cerita. Dan beliau cerita mengalir gitu apa adanya, dan beliau sangat ketakutan ketika saya marah. Dan saya tidak ingin seperti itu lagi. Saya jadi mohon maaf ya, jadi Pak Priyo jadi sedih kayak gini. Maaf. Dan di sana saya berazam bahwa fase saya bersama beliau itu, sekecil apapun yang saya pelajari dari sana, saya harus bisa mengistiqomahkan diri untuk diamalkan terus. Begitu. Jadi memang komitmen ya, saya tidak boleh marah, dan bahkan sampai ketika orang-orang kenal dengan saya itu, Pak Priyo gak bisa marah katanya. Ya, termasuk saya seperti itu, Mas. Padahal saya kalau sudah marah katanya istri saya jadi takut katanya. Makanya saya nggak mau. Nah, jadi yang penting mah kita komitmen ya pada diri kita bahwa kita harus sabar dan tidak marah itu. Dan kuncinya dengan sabar itu insya Allah semua selesai. Ya, informasi buat teman-teman untuk yang istri pertama Pak Priyo sudah meninggal. Ya, semoga Allah beliau diterima oleh insya Allah dan ya di tempatnya yang terbaik. Amin. Dan insya Allah dengan yang kedua sampai maut menjelang ya. Amin. Sampai surga, amin. Amin. Oke, pertanyaan ketiga Pak Priyo, saya cek dulu, saya lupa nih apa nih. Oke. Itu yang pertama ya. Siap. Saya pikir yang pertama sudah cukup. Selain sabar, yang saya dapatkan dari Pak Priyo itu adalah beliau itu amat sangat gemar sekali membantu orang. Bahkan kasarnya, saya perhatikan seperti itu Pak Priyo ya. Kalau salah mohon maaf, tapi saya pikir seperti itu. Bahkan kesannya beliau itu mendahulukan kepentingan orang lain ketimbang kepentingan beliau sendiri. Selama 3 tahun biasanya saya perhatikan ada yang mau infal, padahal saya tahu beliau ada kegiatan atau gimana, selalu beliau utamakan. Ketika misalkan ada kegiatan apa, beliau ada mobil, ada kendaraan, apa yang bisa saya bantu. Nah,
Kenapa Pak Priyo bisa seperti itu? Kenapa Pak Priyo seolah-olah lebih mementingkan orang lain ketimbang diri Pak Priyo sendiri? Apa sih hadiah apa yang ingin Pak Priyo dapatkan dari hal itu gitu Pak Priyo? Saya penasaran nih, barangkali jadi pelajaran buat saya dan teman-teman yang nonton video ini. Jadi konsep bantuan tuh seperti ini yang saya pahami ya. Kesuksesan kita itu kan ya sebetulnya sumbernya ada dua, aktivitas kita sendiri sebagai tokoh utama yang ingin sukses Iya. dunia dan akhirat. Nah, ada juga faktor lain namanya faktor bantuan. Dan faktor bantuan ini biasanya tanpa disadari itu lebih banyak porsinya. Maksudnya bantuan itu bantuan kita atau gimana? No. Gimana? Misalnya saya pengen sukses membangun sebuah kegiatan misalnya ya. Maka saya akan berusaha untuk mensukseskan kegiatan tersebut, ya kan? Tetapi sebetulnya kesuksesan kegiatan tersebut itu ada dari dua, sumbernya ada dua, Dari kita. dari saya sendiri ataupun dari bantuan orang lain. Ya. Dan saya sangat mengalaminya ketika saya kuliah. Betapa banyak mata kuliah yang saya tidak bisa, terutama yang terkait dengan komputer waktu itu, pemrograman. Tetapi bisa selesai karena ada bantuan teman-teman. Jadi ketika kemudian kita bantu dan saya sangat merasakan bantuan itu sangat berharga sekali. Dan luar biasanya itu kan hidup ini kayak diarahkan gitu ya. Saya mengalami hal seperti itu, kemudian suatu saat saya mengajar bahasa Inggris. Nah, mengajar bahasa Inggris itu di pola kalimatnya itu kan sangat teratur, sangat rapi ya dia. Nah, kata kerjanya ada dua jenis, ada kata kerja bantu dan ada kata kerja utama. Dan ternyata di dalam kalimat bahasa Inggris pun konsepnya sama. Kata kerja utamanya biasanya satu, kata kerja bantunya yang banyak. Tanpa kerja bantunya yang banyak itu kalimatnya jadi tidak benar, tidak bisa dimaknai. Contohnya itu I will be living atau I will be teaching in NF for 5 years. Sebetulnya dia kalimatnya itu pengen bilang bahwa saya mengajar di NF gitu ya. Tetapi di sana ada be, ada will, ada be, itu kata kerja bantu semua. Padahal utamanya cuma satu, teaching. Tapi yang ngebantu ada dua. Nah, jadi bantuan itu miracle lah istilahnya, keajaiban. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk kemudian membantu orang, karena sesungguhnya kesuksesan kita pun kadang tanpa kita sadari porsi bantuan dari orangnya lebih banyak. Nah, sehingga itu memotivasi saya supaya lebih mudah untuk membantu orang. Apapun yang kita bisa bantu, kita bantu. Oke, jadi konsepnya gitu Pak Priyo ya. Saya Jadi temukan itu ketika kuliah. kesuksesan itu tidak hanya bersumber dari kita, Betul tapi sekali. dari orang lain juga saling bantu hingga nanti bisa sukses seperti itu kan. Betul. Kemudian kenapa Pak Priyo seperti ini? Saya menyimpulkan bahwa Pak Priyo dulu mendapatkan banyak bantuan dan itu rasanya luar biasa banget. Betul, Itu yang betul. ingin Pak Priyo balaskan kepada orang-orang di sekitar Pak Priyo sekarang seperti Betul, itu. betul. Masya Allah. Begitu teman-teman. Alhamdulillah dua ilmu ini yang sebetulnya dari dulu sekali ingin saya tanyakan ke beliau, ke Pak Priyo, guru matematika rekan saya ini. Dari Jogja Pak Priyo ya? Betul. Dari Jogja dan lahir di Garut. Betul. Alhamdulillah. Semoga nanti dua ilmu ini yang tadi dijelaskan oleh beliau tentang sabar, juga tentang bagaimana kita harus membantu orang lain, bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari agar nanti bumi kita lebih damai lagi. Terakhir Pak Priyo, mungkin closing statement dari Pak Priyo untuk saya ataupun untuk rekan-rekan yang sedang menyaksikan tentang sabar ataupun tentang gemar membantu atau apa. Baik, waktu itu istri saya itu punya kebiasaan begini. Jadi ini juga mendalam sekali buat saya ya. Waktu itu istri saya itu terkenal dengan kalau ada yang mau pinjam uang itu mesti kayak ada aja terus gitu. Terus saya tanya gitu, emang uangnya ada Pak? Enggak katanya. Cuman istri saya itu punya kebiasaan berinfak, tetapi berinfaknya nggak langsung, cuma diinfak setiap hari ditabung. Oh ya, asyik. Dan itu recehan semua gitu. Ada 2 ribuan, ada 5 ribuan, ada 10 ribuan. Dan ketika setelah seminggu, 2 minggu, 3, bahkan sebulan gitu ya, biasanya ada banyak. Dan ketika ada teman yang butuh gitu, kadang ya kita juga sebetulnya ketika dipinjamin nggak ada juga, tetapi ada uang itu gitu. Nah, akhirnya kita pinjami itu dulu. Nah, itu juga konsep yang saya coba istiqomahkan untuk diamalkan Sampai sekarang. Masya gitu. Allah.
Jadi dari kecil, jadi untuk membantu orang itu tidak harus kita punya sesuatu yang besar, tetapi sesungguhnya kita punya sedikit saja manajemen yang berbeda dari yang lain. Sedikit saja manajemen yang berbeda, manajemen kehidupan kita yang berbeda dengan yang lain, sehingga kita seolah-olah selalu ada, selalu bisa. Padahal ya sebetulnya konsepnya sama, dari yang kecil tadi gitu, terus kemudian kita bisa bantu orang dikit-dikit gitu. Masya Allah, luar biasa sekali. Alhamdulillah di hari kedua bulan Ramadan ada banyak ilmu yang saya dapatkan dari beliau. Semoga apa yang beliau sampaikan mendapatkan balasan dari Allah dengan yang lebih baik, dan kita bisa mengamalkan apa yang beliau berikan. Itu saja mungkin Bapak Yo. Mohon Siap. maaf saya mengganggu waktunya nih. Tidak, bagus. luar Terima biasa. kasih banyak. Insya Allah teman-teman nanti besok mungkin atau lusa saya akan wawancara juga salah satu orang nih. 2 orang ya. Pak Priyo sudah, alhamdulillah. 1 orang lagi yang saya penasaran dengan kebaikan beliau yang tidak beliau sampaikan lewat kata-kata tapi lewat sikap beliau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ciao.